Bra Team, banyak yang sedih belakangan ini dengan cerita-cerita atau berita haru dari dunia sepak bola dari dimana Sergio Aguero memutuskan pensiun di usia masih cukup muda, 33 tahun, karena kondisi kesehatannya yang nggak memungkinkan lagi buat dia bermain profesional ya. Dan salah satu momen paling ikonik Aguero yang gue inget adalah, ya tau lah, karena dia dari tim rival, dia cetak gol lawan KPR dan itu membuat akhirnya MU yang udah siap selebrasi, akhirnya gagal juara. Tapi sebelum dia jadi main City, sebenarnya gue ada salah satu fans Aguero waktu main di Atletico Madrid, karena dia berhasil memenangkan banyak uang tantangan ya, bukan taruhan nih kalau di sini ya. Tantangan waktu main PES, karena main Aguero di Winning Eleven dan di PES itu jago banget, dari setengah lapangan bisa gocek-gocek back sama gelandang-gelandangnya, karena dia salah satu pemain yang datanya menurut gue ajaib ya. Dan ini sangat dirindukan, apalagi dia kemarin baru memutuskan pindah dari City kemudian ke Barcelona, pengen main sama sahabatnya Lionel Messi. Mungkin salah satu yang membuat kesehatan menurun adalah karena ditinggal sahabat Lionel Messi ke PSG, karena dia udah bela-belain pindah, ujung-ujungnya ditinggal sama Messi. Tapi kalau kalian sebagai fans City atau fans Aguero, momen yang paling kalian ingat dari Sergio Aguero itu apa? Monggo kasih komen-komennya di kolom komen. Dan nah, ada yang nanya juga, baju di belakang tuh apa sih? Ya lah, lo nonton aja lah acaranya Sky Sportnya ya. Tuh, antara Jamie Carragher sama Gary Neville. Tuh lihat aja. Makanya suka. Kemarin Aldi sama Koci udah pakai baju itu. Mau-mau nih Koci ya sekarang ya. Gue heran, Coach. Udah mau disuruh pakai gimmick-gimmick pakai baju kayak gitu. Biasanya dulu gak pernah mau ya norak-norak kayak gitu. Tapi sekarang mungkin karena dia itulah udah mulai tahu gimmick, tahu namanya ada engagement, tahu sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Dan juga habis kontraknya sama aparel lama yang nggak ada di sini ya. Apalagi dia sekarang lagi pengen bersaing banget sama rival abadinya. Ya lo tau lah. Nah, tapi kalau gue, daripada gue ingat Aguero, yang gue selalu ingat adalah untuk kendaraan pakai GeForce. Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia, punya pabrik sendiri di Indonesia. Dan juga kalau kalian mau tahu spesifikasi dan promonya, cek di e-commerce kalian di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com, dan lain-lain. Kalau ada promo beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Follow juga Instagramnya @geforce_id untuk tahu promo dan spesifikasi harganya. Dan ini kalau kalian memang pengen kendaraannya prima, makanya pakai GeForce. Dan kalau kalian pengen terus nonton DPI, makanya pakai GeForce. Karena GeForce yang membantu kita selama ini. Hari ini nanya, kenapa nggak ada yang pakai kopi? Kopinya dong, jangan nanti kopinya nonton. Oh, kamu mau ada saingan di sini? Enggak. Boleh, kan biasanya kalau yang kapal api kan Senin, Rabu, Jumat. Boleh kalau kalian punya kopi, boleh buat Selasa, Kamis. Tapi kopinya bukan dikasih ke kopi ke sini, ada uangnya. Oke, selain ada Aguero yang sedih-sedih, ada juga nih, aduh ini bukan nih, skripnya salah. Harusnya Ben Hart yang siaran, tapi ternyata ada Mas Gita yang senang karena Arsenal menang dan mulai bangkit lagi di bawah Arteta. Ini yang gue selalu percaya, Arteta tuh layak stay selamanya. Dikasih kesempatan sebanyak-banyaknya, Martinelli adalah main hebat dan nanti bisa ngalahin West Ham yang bisa ngalahin tim-tim besar. Dan sekarang ada di peringkat 4 sementara ya. MU udah sekali dipospon, besok belum tentu main juga. Nanti kita lihat ya. Spurs masih ada 3 pertandingan. Sabar Arsenal, jangan ketawa di tengah-tengah. Ketawanya di akhir-akhir aja ya. Nanti Arsenal buat Mas Gita dan teman-temannya kita lihat nanti. Oke, dan tapi sebelum kita manggil hari ini ada Mas Gita juga dan juga ada Ngadi-Ngadi, Hanif Tamrin, dan juga ada siapa lagi? Nggak ada, cuman berdua doang ya. Cuman gue bertiga doang karena hari ini lagi sepi, pada sibuk job semua. Tapi sebelum kita memanggil dua, gue lihat dulu nih, Yuasa Stand Up Bola Regalik. Gimana komentarnya untuk Ilham Sutiadi? Enggak, gue ngeliat Ilham kayak Popon kalau sepi job kayak gitu juga. Sama Mbak Yul, Popon sama Ko Ernest, Oki sama Jering. Kurang akrab ya? Ya udah. Bang Valen sama Bang Boris. Akrab dong. Perbendaharaan kata untuk teknik baru nggak punya yang tadi tuh. Nggak punya, Pak. Saking susahnya itu teknik gua Iya punya benar-benar. Teknik tinggi. kata untuk menggambarkan itu tuh level tertinggi stand up comedy. Iya benar. Stand up komedian. Puncak komedi tadi. Puncak komedi. Aduh anjing. Ternyata teknik baru tuh.
Ya, kalau penasaran pada ketawa mereka pada kecikikan ketawa kenapa sih? Makanya nonton di YouTube channelnya Jebret Media TV, dan juga besok ada episode terbaru dan tergendong. Tapi nontonnya bukan di Jebret Media TV tapi di YouTube-nya Yuasa, True Love Yuasa. Dengan episode yang tergendong pastinya nggak kalah seru, ada Regen dan juga Bintang Emon. Tuh, kurang kece apa lagi, cakep banget kan bintang tamunya. Nanti pokoknya saksikan langsung di YouTube-nya True Love Yuasa. Makin panjang nih Yuasa ya sama kita. Dan sudah bersama Bung Benhard Suwondo. Bung Gita. Jangan nyebut white, nyebut red. Karena dia Spurs, ini Arsenal. Dan juga ada Hanif ngadi-ngadi. Hanif, sehat nih ngeliat baju ini senang ya? Gue ngeliatin kok Bang Bernard gak ada cincin Spurs hari ini. Udah mulai malu dia kemana-mana kayaknya. Ini gue pakai buat Hanif ini. Oh, mantap. Gak mungkin buat Agero kan, harus gue buka. Tergini nanti. Aguero! Aduh, itu kesel banget sih fans MU denger itu sih. Tapi kalau kita ngomongin Benhard sedikit, dia kayaknya bangga banget muncul di YouTube-nya Spurs tuh. Di Instagramnya Spurs. Dia masih prediksi apa-apa tuh, thank you segala macam. Nggak ada yang nonton Spurs. udah. Oke, kita ketemu sama Hanif dan juga Mas Gita. Pasti tahu dong hari ini ada bahasan tentang Arsenal dan juga tentang bahasan soal masih ada hubungan sama City. Kita ngomongin dulu dari Sergio Aguero, mantan pemain Manchester City yang mungkin Hanif juga sedikit banyak tahu karena Hanif juga berhubungan sama media dan juga sering berhubungan dengan preskon dan lain-lain. Kalau kita tahu kemarin preskonnya sangat emosional banget, Aguero sampai keluar air mata. Gimana kalau kalian menilai dari Aguero ini? Berat banget pasti langsung harus memutuskan di usia masih 33 tahun, lagi pengen main di Barcelona. Gimana nih lo ngeliat Aguero yang lo mungkin juga cukup tahu lah dia masa di City? Patah hati sih, Ji. Lihat dia jujur ngeliat preskonnya. Patah hati karena ditinggal Messi maksudnya. Gua kata zong nih. Maksudnya untuk seorang late back itu apa bahasa Indonesia? Sesantai dia. Sesantai dia. Dia salah satu pemain yang paling santai yang gue temuin gitu. Orangnya carefree gitu. Main game mulu bodo ya amat gitu. Orangnya tuh bodo amat. Ternyata dia segitu cintanya sama pekerjaannya gitu kan. Itu yang jarang banget secara ekspresif dilihatin gitu. Untuk secara usia masih produktif 33 tahun ya Mas Gita gitu. Masih dia bisa berkontribusi banyak banget, dan gue yakin dia pengen banget membuktikan kalau bahwasanya dia juga bisa excel di La Liga gitu. Terutama dengan dia kan sebenarnya udah 3 tahun terakhir bukan main man di Manchester City. Sebenarnya udah mulai digeser lah perannya gitu sama Pep Guardiola. Bahkan practically dari pertama kali Gabjes masuk, ini dia udah digeser. Udah digeser, udah Pep tuh udah memperlihatkan maksudnya Aguero tuh bukan pemain favoritnya dia. Dia dengan senang hati akan mencadangkan dia anytime dia mau gitu. Dan Aguero tuh menerima gitu dengan dia fight lagi, dengan dia ini lagi, segitu dia berkontribusinya sama klub Manchester City. Dan setelah dia pergi, ternyata dia nggak bisa memberikan sesuatu yang dia inginkan bersama Barcelona, menjadi main man lagi. Karena gue yakin kalau di kondisi fisiknya yang sangat optimal, dia bisa menjadi main man. Ya elah, saingannya Memphis Depay, bos. Brad White ya, Memphis Depay, Memphis Depay. Luke De Jong. Brad White ya, elah gitu kan. Iya, kalau ngeliat sebenarnya emang fans Barcelona pasti juga menanti-nanti kan ketika Aguero membela Barcelona akan bisa seperti apa, tapi ternyata nasib berkata lain, mereka tetap harus melihat Brad White, Depay dan juga Luke De Jong bergantian mengisi starting lineup. Pokoknya kalau Mas kita ngelihat Aguero sosoknya setelah 3 tahun terakhir yang dibilang sama Hanif, dan juga bahkan ada Pep Guardiola yang sok-sok simpati padahal dia yang nyadangin Aguero dan akhirnya Aguero memperpanjang kan? Harus nyadanginnya buat kepentingan klub ya. Tapi sama dengan Argentina kemarin juara Copa America kan dia banyak jadi cadangan. Dia masuk menit 90, menit 80, kalaupun main hanya 45 menit, 63 menit. Jadi kalau gue pikir yang gue sangat sedih adalah gue lebih sedih momen ini daripada pada waktu Van Basten mengumumkan harus mengundurkan diri. Kenapa, Mas? Karena Van Basten kan lebih lebih nggak memperlihatkan emosi. Dia kayak udah menerima bahwa lututnya nggak bisa apa-apa. Tapi memang zaman dulu udah ada konversi yang gede-gedean gitu. Belum nggak digede-gedein juga dulu ya. Buat penggemar bola aja yang benar-benar nyari kan Van Basten. Tapi kalau gue lihat ini, gue sampai ngitung loh, 8 kali dia ngembusin napasnya buat ngomong. Artinya dia sangat speechless, sangat nggak bisa apa-apa. Karena gue pikir umur 33 tahun dengan kemampuannya kayak dia harusnya masih bisa ya. Walaupun dari sisi yang lain adalah gimana ya, dia 11 kali ngegolin buat City lawan Arsenal. Itu sebenarnya gue pantas kesel. Salah satu tim favoritnya buat Aguero kan, jebol gawang kan Arsenal kan. Tapi artinya ini pemain yang benar-benar sangat meyakinkan sekali, konsisten goal scorer, terus
tahun 2011-2012 gimana dia mencetak gol yang sangat menentukan buat QPR saat itu, buat City lawan QPR, yang buat lu pasti ini. Aduh, udah mau selebrasi tuh Mas. Tahunnya itu Gue lah. ingat waktu itu gue siaran dan kita udah aja lah pasti yang TV lain yang akan akan selebrasi ya. Tapi tiba-tiba harus kita yang selebrasi jadi tambah siarannya jadi setengah jam. Tapi duitnya lama nggak tuh kalau Enggak nambah sampai. Itu salah satunya yang nggak besar. Di garis bawahi juga Sergio Aguero punya rasio menit gol terbaik di Premier League. Ya, betul. Bahkan di atas Thierry Henry. Iya. Jadi ya kita harus kasih apresiasi yang tinggi sama dia. Dan jarang-jarang ada pemain Argentina bisa sukses di Premier League dan ini konsisten berapa tahun gitu kan. Malah nggak dibikinin patung ya, dia belum bikin patung. Dibikinin, Bos. Bikinin ya akhirnya. Katanya akan dibikinin ya. Setelah Kompany dan David Silva ya. Bakal segera diresmikan. Jadi ada Vincent Kompany, David Silva, nanti Aguero gitu. Semuanya dibikinin patung kalau gitu. Tapi pertanyaannya sekarang apakah City akan bikinin patung kalau dia nggak kejadian seperti ini? Nggak juga kali ya. Nah Itu tetap dibikinin, tetap dibikinin Mas. Jadi yang pertama, yang satu dekade yang membuat dominasi shifting kalau saya bilang, ya itu kan ini adalah pemain-pemain yang memang berkontribusi terhadap satu dekade tersebut. Vincent Kompany, David Silva, kemudian Aguero. Itu yang memang layak diberikan dan itu memang sudah dijanjikan oleh si Ciki dan juga Khaldun Al-Mubarak begitu selesai semuanya selesai di City gitu. Makanya ini hanya masalah waktu karena kan dia pindah dia musim panas ini gitu kan. Tadinya mau diberikan di akhir musim gitu kan. Nah, perpisahannya kan juga nggak dalam artian nggak seperti seharusnya karena masalah pandemi dan lain sebagainya nih Ji. Ya, gua rasa ini akan ada selebrasi sendiri yang dibuat oleh City ketika patungnya memang diperkenalkan nanti kepada publik. Kalau masalah jantung itu sama nggak sih sama Eriksen kasusnya? Karena kan kalau Eriksen kan emang ada sama kolaps dulu kan, sempat nggak nafas. Kalau dia tuh waktu kejadian pas latihan kalau salah apa? Iya, pas latihan dan Eriksen kan lebih ke kayak Patrice Muamba ya, waktu Bolton ya. Dia pertandingan detak jantungnya berhenti. Kalau ini kan lebih irama jantung ya. Berarti dia nggak sampai berhenti, tapi dia ngerasain sesak napas pada saat latihan. Ini yang sebenarnya jauh lebih berbahaya, itu kenapa dokter terus memutuskan lu tidak bisa terus bermain sepak bola. Oke, kalau ngomongin Aguero, momen apa yang paling lo inget nih dari Aguero? Selain yang KPR? 3. Yang pertama itu adalah momen dia bikin 5 gol ke Newcastle United. Itu gue ada di lapangan. Gue inget dari 5 gol itu dia 6 shot on goal, 1 kena tiang. Gitu, 5 jadi 5 bersarang di gawang. Emang ngehe itu ini orang gitu. Dan gue inget banget waktu itu dia masih berargumen. Dia telat ke lapangan, dia telat latihan nih, dimarahin, didenda kalau nggak salah 30.000 pound gitu, didenda harus bayar. Dia cuma ngomong, ntar juga weekend gue bikin hat-trick. Dia bikin 5 bos gitu kan. Sengehe itu nih orang gitu. Yang kedua gue ingat adalah ketika gue sama Sergio itu produser Spanyol. Kita bikin dokumenter made in Argentina, Mas Gita gitu. Jadi semua pemain-pemain asal Argentina yang ada di City, yaitu Zaba, Michelis, Aguero gitu. Yang gue ingat dia nebengin gue pulang, jadi gue bikin. Siapa? Si Sergio apa Aguero? Aguero. Gue sama Sergio ditebengin, jadi kan dia nyetir sendiri, dia pakai Range Rover gitu kan. Kita habis ngambil dia di City Football Academy di First Team Building, ngambil tentang beberapa testimoni. Memang kan Aguero nggak lancar bahasa Inggrisnya, jadi selalu ditemenin sama si Sergio, produser Spanyol. Nah, gue waktu itu jadi campers gitu, bantuin si Sergio karena ini programnya dia, programnya produser Spanyol gitu. Jadi gue bantuin audio, bantuin campers gitu kan. Udah beres, dianterin. Kita kan biasanya naik tram. Sama dia, lu mau kemana? Rumah lu di mana? Ditanya gitu kan. Gue di Fellowfield, gue bilang gitu. Ya udah gue anterin lu sampai City Central. Lumayan bos, gue naik mobil di setirin Aguero sampai City Central, lumayan kan buat nyambung lagi di bus walaupun nggak nyampe rumah gitu. Masuk sosmed itu, masuk sosmed. Ya enggak boleh. Mas kita waktu itu ada peraturan di City kalau misalnya kalau kita di mobil Aguero gitu nggak boleh. Kalau kita ngambil IG story, foto atau apa tanpa seizin klub dulu, itu kita di SP. Buat semua. Nah, itu. Iya, ketat, polisinya ketat ya. Itu di sana. Karena itu kepentingan klub ya. Kepentingan klub. Kok kalau dulu Bang Bes boleh itu apa bikin Insta stories tuh. Ya, Oke, kalau Mas kita apa yang diingat dari Aguero? 11 golnya dari 18 pertandingan lawan Arsenal, jelas itu. Jadi tiap kali Arsenal mau itu gue starting line up. Ada Aguero, nggak nonton TV gue biasanya udah pasti ada gol. Terus kemarin momen Copa America waktu Argentina ngalahin Brasil, gue tuh nunggu-nunggu dia pegang piala. Dan akhirnya ada kan dia pegang. Kenapa? Messi sama dia yang gue tunggu-tunggu megang piala. Karena kan Messi mungkin masih akan main lagi, tapi Aguero kan nggak akan main lagi. Ya itu tadi jadi dan
Dia mantunya Maradona, Maradona pernah menang piala, dia akhirnya juga menang piala Yang juga. satu benar-benar bisa menjadi Maradona, yang satu sikat anaknya Maradona. Oke lah, tapi itu yang gue ingat dari Aguero karena dia bisa menyikat anaknya Maradona dan sekarang udah Dan bisa dibawa lagi. Udah cerai kan. Oh iya, itu udah Menyikat cerai. Manchester United ya. Oke, ini dari Aguero, kita doakan semoga Aguero lebih sukses lagi ke depannya walaupun mungkin bukan di lapangan hijau tapi mungkin di balik layar dan Jadi juga gamer membantu. sih gua rasa. Iya, dia jadi game juga Dan lumayan Laporta aktif juga kan. bilang bahwa dia akan terus membantu Aguero dalam keterusannya dalam kehidupannya kan Barcelona akan bantu katanya seperti Kan nggak punya duit Barcelona bantu Ya, gimana? nggak tahu Barcelona. Itu bahasa basi, biar engagementnya bagus ada Barcelona kan. Oke, kalau kita ngomong sebagai penonton IPL, Aguero ini emang benar-benar tadi yang bilang Hannes juga punya rasio gol yang terbaik. Kemudian ini menjadi kejutan buat para pemain Argentina yang biasanya susah beradaptasi di Inggris, tapi justru dia bisa menjadi salah satu striker paling produktif dan juga paling sangar dan juga konsisten beberapa tahun terakhir dan juga menjadi salah satu pemain yang paling membuat para netizen happy karena rajin ngegolin ke gawang Arsenal. Oke, udah ngomongin Arsenal, kita tahu kemarin mainnya sangat lawan Bagus ya West Ham. bridging-nya. Babak Bagus kedua, bridging-nya. babak kedua. Lawan West Ham yang katanya bisa nahan tim 10 besar. menit, 10 pemain, elah. Gue sengaja ngomong 11 gol tadi biar dia Oh, biar berhenti. dia. Lawan tim besar biasanya bisa nahan, ngalahin. Tapi sekarang lawan Arsenal, ya kan Arsenal bukan tim besar gitu. Ya kalau melihat lawan West Ham, Bung Gita. Melihat lawan West Ham kemarin, Arsenal bermain sangat cepat, bahkan pemain-pemainnya terlihat sangat superior dibandingkan pemain West Ham. Apa yang membedakan Arsenal sekarang dari Arsenal sebelumnya? Ukurannya babak kedua ya sebenarnya. Kalau babak pertama kan sebenarnya biasa aja ya Arsenalnya. Tapi ukurannya babak kedua mereka memang mendominasi West Ham. Itu 8 shot on target yang mereka dapat, itu 6 diantaranya datang di babak kedua. Vietnam aja sama Indonesia kemarin nggak nyampe, 8 target. Cuma 1 target Vietnam. Tapi kalau ngeliat West Ham kan sebenarnya dalam 6 pertandingan away mereka kan jelek kan. Iya. Ya, mereka praktis hanya menang lawan Liverpool, lawan Chelsea. Itu tadi yang lu bilang tadi, mereka menang lawan tim besar, tapi mereka juga nggak bisa menang Lawan tim mediocre. Lawan tim mediocre. Arsenal. Gua nggak bilang dia mediocre. Iya. Peringkat 4 nih bos, katanya gitu. Walaupun dengan peringkat 3 jauh ya beda poin. Dan tapi kalau gue bilang ukurannya adalah di babak kedua di mana pertahanan mereka 90 menit pertahanannya kan bagus kan, clean sheet. Terus Ramsdale juga cerewet yang membuat Michael Antonio benar-benar dijaga dan nggak bisa apa-apa. Dan gimana serangan-serangan Arsenal terutama 2 gol itu benar-benar mereka bridge pertahanan dari West Ham United. Dan gak ada Auba ini juga sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya dengan Laka dan juga Kan gue udah pernah debat ini sama Justin nih perihal soal si Aubameyang ini, apakah dia pantas nggak jadi kapten? Nggak pantas, gue Nggak ada bilang. pantas-pantasnya, ini terbukti kan gitu. Nggak penting nih pemain. Sebenarnya sulitnya adalah dia pemain senior yang ada di Arsenal. Betul. Kalau melihat kan susahnya Arsenal adalah nggak ada pemain senior yang Kan bisa. Lacazette senior mas. Iya, Kan Lacazette jarang main itu Iya, jarang persoalannya. main. Sekarang main gara-gara nggak ada Auba. Gagal penalti pula dia. Iya, kemarin. Ya, itu tadi kenapa Nggak dia jadi penting, kapten. menurut gue Aubameyang ini nggak penting gitu. Jadi kan masalahnya ini adalah sekarang mereka nggak punya goal getter lah ya. Gitu. Ya. Dan permasalahan bahwasannya Aubameyang pun setelah setengah musim kemarin terakhir dan juga di awal musim sekarang kan dia bukan pemain yang sama seperti Ya. sebelum ketika dia memperpanjang Yang kontrak, betul. Gitu kan, Sampai yang dia 20 lagi gol ya. tajam-tajamnya gitu. Ya menurut gue ini yang memang berusaha diadres oleh Arsenal kan. Ya. Ketika Auba yang udah jelas ini kan kaptennya dicabut, status kaptennya berarti kan ini serius. Ya. Ya dia udah melakukan 3 strike katanya. Satu pertama kali ketika dia telat Ya, dulu yang telat pertama kali datang ke match day. Ya. Gila bos, mau tanding telat. Iya, Kan iya. itu profesionalismenya tuh udah gila Berantakan. banget. Hari pertandingan lu telat kan nggak mungkin Iya, gitu. iya. Terus yang kedua katanya dia MIA. Terus yang terakhir nih Yang ketiga, kemarin. Iya, yang ini yang dia katanya jenguk ibunya udah di pre-approve sama klub, tapi dia telat balik. Jadi harusnya dia balik hari A, misalnya dia baliknya hari B. Oke, telat gitu. juga. Meskipun udah minta izin Minta gitu izin. karena mau jemput ibunya yang sakit di Prancis. Cuman tetap aja ini kan berkali-kali berulang dan kalau lo melihat sosok-sosok kapten Arsenal yang sebelumnya ini kan sangat born leader gitu, Bang Gita. Laurent Koscielny, Patrick Vieira, ya. Tony Adams. Ya, betul. Mertesaker. Ini emang pengen punchline aja nih. Jalan Dan pelan. gue kan bangun gitu ya maksud gue. Itu keren sih. Iya, punchline. Ya itu zaman dulu. Iya, Yang iya, zaman iya. berapa tahun terakhir Iya, nggak ada iya, yang beres. Kapten-kapten ya kan. Ya Koscielny lumayan lah, Koscielny. Koscielny lumayan. Ya enggak, maksud gue kan sebenarnya kalau lo lihat ada lo sosok-sosok
pemimpin Iya, di ada, Arsenal ada, yang ada. emang breed leader gitu William loh. Gallas ya. Iya. Itu berantem sama temannya sendiri. Gimana? Bagus loh, gak bagus. Itu kapten yang berantem sama temannya sendiri. Iya, Gawat itu. Nomor 10 loh dia sempat dari Arsenal. Tapi maksud gua kalau lu compare sama beberapa tahun terakhir kan kapten-kaptennya Arsenal kan sampah semua Iya, maksud iya, gua. Bahkan kayak Granit Xhaka aja sempat jadi kapten gitu. Ya, tapi itu ribut sama fans malah. Iya. Dibanting ban kapten ya kan. Benar-benar menurut gua ada sebuah krisis regenerasi terhadap kepemimpinan yang ada di Arsenal. Bahkan kan Oke. kalau gua lihat yang ada di ruang ganti Arsenal sekarang, Mikel Arteta aja masih bisa main jadi kapten yang lebih dipandang gitu ketimbang yang lain. Dan gue lihat kan kemarin waktu di statementnya Mikel Arteta kan gitu. Kalau lagi seneng bahasa Inggrisnya lancar, bagus Iya, gitu. iya. Begitu lagi jengkel kan bahasa Inggrisnya kayak Spanyol Spanyol gitu. semua, iya. Nggak jelas gitu kan jadi. Dan gue lihat dia udah banyak belain Auba ya. Iya. Terus Sekarang jadi dia udah- sangat jengkel dia sekali bete banget. dengan apa ya indisciplinary breach kayak gini. Dan itu yang bikin dia akhirnya memutuskan nggak menjadikan dia Kalau kapten. gue jadi Arteta, gue kasih Ramsdale ban kapten. Nah, cocok itu. Iya. Gue kasih Ramsdale. Baru gabung udah jadi kapten. Kasih Ramsdale. Gue ditanya tadi pagi siapa Iya. yang cocok. Ya dia yang cocok. Ramsdale. Kenapa? Dia yang paling cerewet loh. Iya sih. Dia berani ngomong. Nah, cuman Iya, kan nggak nyampe ke depan suaranya. Ya nggak apa-apa. Buffon Kadang-kadang juga nyampe, kayak kadang-kadang. gitu. Ya kalau Buffon kan timnya udah autopilot, Pak. Kalau sekarang kan tetap Arsenal aja. nggak autopilot. Gue ngeliatnya gini, waktu 1,5 tahun pertama kenapa Arsenal ada di posisi masuk Eropa? Karena dia kan Auba cetak gol terus menerus. Waktu Auba nggak cetak gol kan, ada yang bilang waktu itu 2019-2020 kalau nggak ada golnya Auba, Arsenal kan ada di urutan 19. Iya, iya. Dan sekarang kan kalau nggak ada save-nya Ramsdale, Arsenal nggak ada di posisi keempat. Jadi gue pikir ya dia pantas lah dia harusnya. Oke, itu dari Auba. Sekarang kita mau melihat regenerasi Arsenal. Kita lihat kemarin betapa Emil Smith Rowe dan Saka menjadi tulang punggung dari serangan Arsenal. Dan ini pemain muda yang walaupun memang belum bisa secara week by week konsisten, tapi ini menunjukkan memang potensi dua orang ini bakal menjadi tulang punggung Arsenal di masa depan ya. Ya ini guaranteed buat gue. Gue nggak ngelihat kayak sosok Fabregas dan Aaron Ramsey lagi atau Fabregas sama siapa satu lagi yang Wilshere. Jack Wilshere. Jack Wilshere. Iya. Atau Di Theo, awal-awal. Lu ngelihat gitu maksudnya oh ini punya potensi yang bagus. Apakah mereka bisa mengambil lompatan yang dibutuhkan dari pemain potensial bagus menjadi benar-benar bagus. Iya, Seperti yang Fabregas lakukan gitu kan. Nah, dari sisi ingredientsnya udah ada Ji. Saka dan Emil Smith Rowe buat gue adalah breed yang berbeda. Bagus. Ya, Beda sama Martinelli buat gue. Nah, Nah nanti kalau kita buat bahas gue Martinelli. Martinelli ini ngadi-ngadi doang nih, gitu. Ini contoh-contoh nanti bakal jadi kayak apa ya? Siapa ya contohnya di Arsenal yang banyak kayak gitu yang sempat Ini, bagus. Terus tiba-tiba- ini Niklas Benner. Ya, bener, bisa jadi itu. Bisa jadi. Ya. Tapi gimana? Kalau Mas kita setuju karena Martinelli ini kayaknya kalau siap jadi super sub kayaknya lumayan bagus Tapi gitu. nggak konsisten tetap Nggak ya. konsisten. Artinya kemarin kan golnya bagus ya, Iya, ke tiang jauh. cepet banget itu. Iya, 12 kali dia bikin gitu, 1 baru masuk. Oh. gua Sama nggak lihat. kayak ini dong, Lakakanya Chelsea dong, Lakaka. Atau Werner. Tapi balik lagi tadi, kalau persoalannya adalah si Smith Rowe dan Saka, Itu fix. Dan kalau disamain tadi dengan siapa? Dengan Fabregas. Fabregas. Ini artinya jangan sampai kan Arsenal kadang-kadang susah mencegah pemain untuk pindah ke klub iya, iya. karena Feeder, pemain itu feeder pengen ya. jadi juara gitu kan. Fabregas lihat Van Persie, lihat Fabregas dan ini bisa terjadi sama Saka dua orang potensial ini. buat ya, gitu, potensial. menurut gua. Dan apalagi pemiliknya ini kan dilihat bagus sedikit harganya tinggi ya itu Dijual. bank namanya ya gua 100 juta Oh, gue dijual ada ya. contoh yang pas nih. Siapa? Contoh yang pas buat Gabriel Martinelli. Siapa? Sebastian Giovinco. Juventus. Produk asli akademi, bener dong? Iya, iya. Ya, wah digadang-gadang, bakal keren banget. Iya, iya, gitu iya, kan. nomor 10 Gua Totti, malah Totti. lupa tuh. Ih, Ganti Del Giovinco Piero. mainnya abis itu di Toronto aja. Itu dia, tapi kalau ngomongin striker nih, tadi Auba memang sangat mungkin peran goal getter akan dibutuhkan terlepas dari Laka yang sudah juga udah melewati masa prime. Ini nama sosok Mauro Icardi Mesti beli. yang juga katanya Iya. lagi ya di PSG kan dia udah bukan nomor utama. Kemudian dia kayaknya mencari tantangan baru. Apakah Icardi menjadi cocok dengan gaya main sekarang di Inggris dan juga gaya main Arsenal? menurut Gak kalian? mau Icardi gue rasa. Harus dicoba tapi gue nggak yakin dia mau Iya. tapi harus dicoba. Kenapa? Karena butuh sekali sosok nomor 9 itu yang nggak Setuju, dipunyai lagi. itu iya. Paling yang datang model-modelan Skamaka dari Camak. Skamaka yang di apa? Aduh, Oh yang iya Itali. di Itali di Genoa. Oh, Genoa. iya, iya, Bukan iya. Genoa, satu lagi yang warna Sassuolo. Oh, iya, iya. Skamaka. Dia Lukas Skamaka. Oh, iya, iya, Paling iya, iya. itu yang datang. Gua pikir Kamak tadi. Modelan gitu. Iya. Tapi cocok nggak sih Bang? Ini kan dia tipikal yang bukan Siapa? Icardi. Icardi dengan dinamis Cocok. gitu kan. Ya cocok aja. Tapi cocok nggak duit ya buat Icardi itu masalahnya. Kan Arsenal katanya banyak duit, tiket termahal stadion kan. Ya, tapi itu Pelitnya. tadi pelitnya gimana. Tapi harus hati-hati tuh istri-istri para pemain tuh kalau dari Icardi.
Ya itu dia. Karena kalau lo ngeliat Icardi dalam beberapa tahun terakhir, apakah dia masih punya kualitas itu? Karena dia udah lama nggak dipercaya jadi striker utama, cuma jadi super sub doang. Ya, Udah kayak Choupo-Moting lah di PSG sebenarnya kan musim pertama Icardi di PSG nggak jelas. Lumayan, Iya, betul, lumayan. betul. Habis itu kan dia nggak dapetin menit bermain yang fair menurut Iya. gua. Either itu karena sistem atau karena memang ya pemain-pemain Kalah bintang nama yang besar lain juga juga, kalah kan. nama besar gitu kan. Menurut gua Icardi harus balik ke Italia kalau dia mau rediscover lagi permainan karena dia menemukan gaya mainnya Ji, menurut gua Ji. Karena gua ngerasa Icardi bakal kesulitan di Inggris. Kenapa? Karena dia ini kan tipe target man, Iya. tipe striker ortodoks nomor 9 Nggak jemput ya dia. Iya, Ya. dia nggak akan bisa apa namanya. Kalau lu mau duel di Premier League, duel fisik, Icardi kalah. Gua Iya, iya. udah fix kalah. Dia mesti nyari ruang, dia mesti jadi fox in the box, dia mesti nyari sanctuary. Nah, menurut gua itu peran yang lebih memungkinkan untuk dia mainkan di Italia, di mana dari sisi pertahanan secara kecepatan lebih pace-nya lebih apa namanya lebih lambat. Kemudian juga back-backnya tuh bisa lo kalahkan dengan teknis. Oke. Kalau di Italia. Jadi opsi terbaik gue sih menurut gue Juventus ya kalau si Icardi gitu. Dan Juventus lagi butuh, duitnya Striker, ada, dia juga mau dan memang nggak kan pelit. dia Wandanara juga kan setelah ini terjadi dia langsung nyamperin Oke. Juventus kan ngomong sama Cherubini buat lihat kemungkinan itu. Kalau gue ngelihat kemungkinan ke Arsenal yang modal Tapi susah juga. Arsenal itu kan gaya mainnya Pep mau lawan, Arteta mau lawan siapapun dia akan main from the back, Iya. attacking from the back. Iya. Nggak dapet Icardi itu. Jadi nggak dapat kan kayak main gitu Iya, kan. dia Ibaratnya bener-bener kayak harus- Spaso di Sintayong nih kayaknya nggak mungkin dapat kan. Ya itu tadi. Ya emang ada sih crossing datang dari Saka, samping, datang dari kiri, tapi enggak. Artinya dia harus turun ke belakang kan. Playing from the back itu benar-benar si nomor 9 itu harus jemput bola juga dan sama itu nggak dapet. yang bisa menjadi apa namanya provider di Arsenal untuk gaya permainan Icardi gue ngelihat nggak banyak gitu Ji. Oke. Kalau misalnya di PSG kan ada Angel Di Maria gitu kan. Sebelumnya di Inter kalau lihat juga banyak banget yang menyelesaikan umpan-umpan silang, bola panjang gitu kan. Bukan bola diagonal atau kaki ke kaki yang lebih banyak dia iniin. Emang ini adalah oportunis banget nih striker. Ya, nah, bola-bola crossing ya, bukan Iya. jadi main dari kaki-kaki apa ya, setup play kayak main City atau Arsenal sebenarnya. Iya, betul. Oke, kita dari menurut kalian jebret tim, apalagi fans Arsenal, menurut kalian Icardi akan cocok nggak buat Arsenal? Cocok, Secara yang Lukas finansial, Kamaka yang secara Iya sih bener ya. Kalian Sassuolo, bisa ya. kasih komen di kolom komen dan sekarang kita pindah ke tim London Utara lainnya yang bakal ketemu Leicester nanti malam. Ini sebenarnya Conte dan Rodgers udah minta diundur pertandingan ini karena COVID-19. Karena kita tahu ada beberapa pertandingan udah pada diundur karena tingginya kasus COVID. Ini kok bisa FA membedakan padahal emang di Inggris tuh lagi lumayan Gue tinggi juga nggak kasusnya. ngerti itu kenapa Eva kayak gitu. Satu menurut gua gara-gara kepentingan televisi. Oke. Ya ini udah dijadwalin buat disiarin secara apa market value kan untuk bisa membeli hak siar televisi di Inggris itu kan hampir 3 billion pound sterling gitu Ji gitu kan. Beda ceritanya kalau yang minta undur Manchester United dikasih gitu kan. Beda Ini ya. kan bargaining powernya kan nggak Kalah. banyak klub-klub modelan kayak gini modelan tanggung gitu kan. Lalu sokap gitu langsung kan sama RW digituin kan. Kalau Manchester United begitu apapun yang berbau Manchester United menjadi sebuah polemik apa namanya di pembicaraan di luar sana viral semua orang bisa kena Ji. Impact-nya Kalau gede. Spurs ya kayak Bang Nggak ada- Reinhardt lah nggak ada nggak ada yang yang nonton. Gak ada yang peduli Bang Menhat masuk YouTube-nya Spurs atau Instagram Spurs gak ada yang peduli gitu kan. Nah ini kalau dari Mas Gita ngelihat Spurs sekarang di bawah Antonio Conte setelah kemarin Conte juga bilang gue baru tahu situasinya Spurs nyata seperti ini dan sekarang sedikit ada perbaikan. Iya. Melihatnya Tiga gimana? pertandingan sebenarnya menang. Iya. Ya. Cuman yang jelas kan mereka banyak banget pertandingan yang harusnya mereka menangin, mereka nggak menang. Artinya mereka juga harus menunggu. Repotnya mereka nunggu pertandingan Eropa belum finish. Mereka masih juga harus menunggu pertandingan Premier League udah satu ditunda. Kalau ini ditunda lagi berarti akan ada 2 pertandingan. Nggak jalan juga Conte. Kalau Conte sampai bilang bahwa timnya kok dia kaget dengan kualitas yang ada di Spurs. Sebenarnya kualitasnya nggak buruk-buruk amat kalau Kane berfungsi. Ya, Kane Utamanya juga adalah bilang. Kane musim ini nggak berfungsi sama sekali ya. Kalau dilihat dia kalah golnya sama ini loh Gabriel Magalhaes. Parah banget. Iya, makanya. Kalau gue sih ngerasa statement yang di-quote sama Bang Gita tadi itu adalah ditujukan kepada lini pertahanannya Spurs. Iya, betul. Lo kalau lihat Dyer. secara historical, Conte ngambil tim baik itu di awal musim ataupun di tengah musim. Pasti memperkuat Selalu dia belakangnya dulu. membangunnya dari belakang. Gimana dia membangun Chelsea dengan ingredients yang udah ada gitu kan, ke memperbaiki pertahanannya bahkan dengan seorang Victor Moses. Iya, jadi Bisa back kanan. dijadikan- Sebagai iya bisa 3-4-3 dia ya. Jadi 3-4-3. Juventus Ya. sama Asamoah bos. Ya, Ecuador, jadi back kiri. Cuado Asamoah Asamoah. jadi back kiri.
Dan itu yang dia nggak temukan di Spurs. Lu ketemunya Eric Dyer gitu kan. Joseph Tanganga gitu kan. Reguilon ada. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez gitu. Jadi itu udah kentara aja. Ketika dia ngeluarin quote itu, siapa yang dituju itu udah ketahuan. Sebenarnya adalah di lini bertahannya dia. Karena nggak mungkin seorang Antonio Conte bilang Son adalah pemain yang tidak berkualitas, Harry Kane tidak berkualitas, Lucas Moura gitu. Even kayak Pierre Højbjerg seorang gelandang angkut air yang salah satu yang terbaik di Premier League menurut gua gitu. Memang itu ditujukan untuk pertahanan dan dia selalu membangun timnya dari lini bertahan. Dan satu nama yang udah dipastikan atau sudah tidak lagi mendapat tempat di musim ini adalah nama Dele Alli. Ini di eranya Mourinho sempat dapat redemption, dikasih kesempatan untuk mencoba lagi dan sempat bagus tapi hilang lagi. Sekarang di era Antonio Conte sepertinya bakal habis nafasnya. Dan menurut kalian ini Dele Alli sampai di mana sih potensinya? Apakah memang udah maksimal di sini? Gak tahu, gue juga nggak jelas. Ini telat pindah klub juga nih orangnya kalau gue bilang. Artinya apa? 2 tahun yang lalu dia kan masih andalan timnas Inggris. Betul. Nggak dilirik sama sekali. Bahkan kalau dilihat di kualifikasi Piala Dunia pun dia jarang dilirik. Artinya lawan-lawan yang lemah sekalipun dia nggak ada. Jadi ini repotnya kenapa? Karena performa di klubnya yang nggak jelas juga. Dan karena klubnya juga nggak jelas. Ini karena nggak jelas. Gue nggak bilang klubnya nggak jelas. Tapi jelasnya adalah Antonio Conte repot dengan sejumlah pemain-pemain yang dia anggap nggak berfungsi. Kalau dia anggap bahwa ini kok gini-gini aja, karena dia biasa mengangkat ke tim dengan kualitas yang ada yang dia bisa angkat. Ini yang dia nggak bisa dapat ya di Buat gue ini Spurs. Contoh klasik seorang pemain muda yang meletek terlalu cepat. Yang mendapatkan begitu banyak kesuksesan terlalu cepat. Ketika dia ada di top performance-nya, dia sempat dilirik Real Madrid, Manchester City, lain sebagainya. MU juga katanya. MU juga. Bahkan Sir Alex Ferguson bilang kan sama Jose Mourinho bahwa Dele Alli adalah typical Manchester United player. Betul. Gitu. Ini adalah pemain-pemain yang harus lo ambil gitu. Dan yang menjadi masalah ketika seorang pemain begitu sukses dalam waktu yang sangat relatif singkat, masih muda, dia kehilangan fokus. Yang paling susah adalah rediscover motivasi. Ketika lo udah benar-benar sampai gue merasakan ini, gue merasakan kesuksesan, apakah lo bisa melakukan itu on a weekly basis, on a season basis gitu? Lo itu kan sama kasusnya kayak pelatih. Ketika lo mencapai kesuksesan, bisa nggak lo merediscover lagi taktik lo, menginvent lagi cara lo melatih tim, apa aja terobosan-terobosan yang lo bikin sepenuhnya buat musim yang baru. Dan ini yang menurut gue terjadi di Dele Alli. Begitu dia mendapatkan satu tantangan yang dia nggak bisa selesaikan, dalam hal ini ketika Poch cabut, terus Mourinho masuk, Mourinho nggak suka sama attitude-nya, nggak dapat menit bermain setiap minggu, dia nggak bounce back lagi, Ji. Dia nggak bounce back lagi, dia terlalu bekerja lebih keras lagi ya. Iya, nggak bekerja lebih keras lagi, itu masalahnya menurut gua. Dan dia banyak main Inggris sebenarnya seperti ini kan. Dan dalam 3 musim terakhir kan dia tidak mendekati puncak permainannya. Artinya dia habis cedera juga berapa kali kan. Dia satu-satunya keberhasilan dia mendekati ya deketin anaknya Pep Guardiola itu doang yang berhasil. Iya, yang lain enggak gitu. Dari sisi prestasi lapangan hijaunya nggak jalan. Sama satu lagi gua nyalain si Botak sih. Siapa Botak? Daniel Levy. Oh, si presiden. Dia kan sebenarnya di setengah musim ketika Mourinho udah nggak mainin dia di bulan Januari itu dia udah minta pindah, Ji. Dan PSG kan sebenarnya udah mau minta dia. Itu tadi gue bilang dia telat pindah. Itu kenapa? Nggak dikasih sama si Levy. Karena apa? Dia kan very tough negotiator. Lu kalau negotiate sama Levy udah pasti lu kalah deh. Ya akhirnya Kane juga sekarang begini ya. Melempem juga kan. Harry Kane aja di blok gitu, udah ditawarin 120 juta pound sterling, gila lu udah orang gila kali nggak ngelepas. Sekarang terjadi kan, Harry Kane nggak perform sebagaimana mestinya, lu kehilangan 120 juta pound, which yang bisa lu investasikan kembali. Main lain yang masih haus akan bermain di Tottenham gitu. Gue yakin si Harry Kane tidak akan sedrop apa yang dialami oleh Dele Alli. Bener, coba yang dikasih duit 120 juta pound, Giuseppe Marotta. Wah, itu udah jadi 3-4 pemain bagus, Bos. Duitnya nggak dipakai, beli mainnya gratisan tetap. Itulah Marotta kan hebatnya. Tapi kalau kita lihat ini nanti nasibnya Tottenham lawan Leicester, prediksi aja menurut kalian ini sama-sama tim yang lagi yang mungkin Conte lebih bagus lah secara hasil beruntun. Cuman kalau Rodgers lagi berantakan banget nih. Ini duel penderita Covid ya repotnya ya. 1-7, 1-6 nggak ada. Jadi dan ada beberapa pemain inti mereka. Jadi gue juga yakin bahwa pertandingan ini akan ada kemenangan di dua-dua tim ini. Seri ya. Seri. Lo singkat. Gue sih Leicester sih. Leicester masih ya. Iya. Masalahnya lagi berantakan juga nih. Conte materi pemainnya lagi lumpuh banget dengan banyaknya kasus Covid ya. Iya. Dan dia belum menemukan formula untuk goal getternya gitu loh Mas Gita gitu. Kecuali
dia udah nemu nih pakemnya kayak misalnya Pochettino awal-awal dengan Son, Kane dan siapalah Ya gitu. Mourinho awal-awal lumayan lah, bisa nemuin performanya Kane sama Son kan. Kane dengan lebih tarik ke belakang kan. Ini gue tuh kalau nonton Spurs sekarang, gue belum tahu. Maksudnya ini modelannya bakal kayak gimana secara dalam build up serangan, apa yang beda dari cara mereka membuka pertahanan ini. Nggak ada gitu, Ji. Yang dipuji-puji malah Oliver Skip sekarang. Itu dia. Saking udah bintang-bintangnya lah lagi pada redup, akhirnya Oliver Skip sekarang namanya mulai dinaikin, katanya cocok jadi satu andalan gelandang yang menjadi world class nanti suatu saat nanti ya. Oke, kita ngomongin Spursnya cukup karena yang nonton cuma Bang Benhar dan juga teman-temannya. Sekarang sebelumnya gue mau ngasih tau jebretin siapa yang akan menang kalau yang mau keren juga nih pakai baju kayak gini, monggo langsung mampir di Shopee Jebret Official Merch. Harganya mulai dari 80 ribuan kaosnya. Kalau ini di atas 100 ribuan tapi tetap keren. Papi ropan aja beli sendiri, minta nggak boleh karena memang kita bener-bener limited edition. Jumlahnya nggak banyak, jadi emang kalau kalian mau beli cuma ada stok yang ada aja di Jebret Official Merch di Shopee. Oke, mulai dari 80 ribuan dan sekarang kita masih lanjut lagi ke klub London lainnya, Chelsea. Sabar ya, ngomong Chelsea itu kita harus objektif. Karena dipantau banget. Gue objektif. Dipantau banget. Pas kita belum diserang. Kita ngomongin Chelsea ya. Panji udah tiap hari gitu. Lawan Everton menghadapi Rafa Benitez. Ini lawan berapa pertandingan terakhir mulai kendor. Kalau kata fans Chelsea memang banyak pemain lagi absen, pertama Kante, kemudian Kovacic, terus juga Alasan. terus juga lawan Leeds lewat ditolong 2 penalti. Kalau zaman tahun lalu dibilang MU voucher, ini 2 penalti nggak ada yang peduli kan. Nah sekarang kalau melihat di bawah berapa pertandingan terakhir mulai menurun, apa yang terjadi sama Chelsea sekarang menurut kalian? Apakah akan begini terus dalam sisa pertandingan menuju Desember? Begini terus sih gue nggak yakin. Nggak. Karena pasti Tuchel kan kayak strategi untuk bisa berbuat sesuatu lah. Oke. Tapi persoalannya adalah kan pada saat Tuchel datang yang dibenahi pertahanan. Semua orang kan bilang Chelsea bagus karena pertahanan. Betul. Tapi ini Counternya berapa? bagus, ya. 8 pertandingan terakhir mereka 1 clean sheet ya kalau nggak Iya, salah. iya. Dan ini dan kemasukan 2, ada yang kemasukan 3. Mereka kalau dari West Ham kemasukan 3. Kemarin lawan Leeds kemasukan 2. Jadi gue pikir ya kendala mereka ya di pertahanan dan juga Lukaku yang tidak terlalu banyak berfungsi. Lakaka. Ini artinya beli 100 juta, ya 97 juta pound, 110 juta euro. Menggantikan Timo Werner. Ngapain beli kan? Kalau orang Jerman bilang Timo Werner udah bisa cetak gol sekarang. Iya, maksud gua ngapain lu kalau lu nyari opsi doang, ngapain lu sampai keluarin 97 juta, sampai 110 ini kan juta. permasalahan yang sudah jelas. Gue udah ngomong ini juga di episode minggu lalu. Gue bilang ini nggak bisa diintegrasikan dengan baik. Tapi kayaknya satu fakta yang para fans Chelsea itu nggak sadar. Iya. Itu adalah betapa hilangnya fokus banyak sekali pemain lini bertahan. Fokus itu dalam arti apa, Ji? Masa depan mereka nggak jelas. Ada 3 pemain yang sekarang lagi nggak jelas nih luntang-lantung. Thiago Silva udah mau habis kontrak. Andreas Christensen udah mau habis kontrak. Sama terakhir adalah Antonio Rudiger. Dan 3-tiganya itu belum ada kepastian apakah akan diperpanjang atau enggak. Plus Cesar Azpilicueta yang juga lagi diincar sama Barcelona, gitu. Empat-empatnya adalah kunci. Kita nggak bisa mendiskreditkan peran Andreas Christensen loh Mas Gita. Dalam bagaimana dia bisa step up ketika salah satu dari back Chelsea itu absen. Dia adalah pelapis yang sangat reliable menurut gua, gitu. Dan dia ada di usia performa yang sangat peak, makanya dia minta nilai kontrak yang jauh lebih tinggi. Kalau ada 4 pemain bertahan lo yang relatif kunci tapi belum jelas masa depannya bakal kemana musim depan, lu bakal stay nih, lu nggak tahu nih lu sisa 6 bulan, lu bakal stay atau enggak? Lu mainnya fokus nggak? Enggak. Ya nggak mungkin lah. Enggak. Dan ini yang menurut gua harus segera dibenahi oleh Tuchel yang gua cukup kaget karena kan sebenarnya Chelsea punya direktur olahraga yang sangat capable buat sangat apalagi seksi. buat beresin yang gini-gini mah kecil lah buat dia. Tapi makanya gue aneh, kenapa masa depan Aspi, Digantung, kemudian Rudiger, ya kalau Rudiger emang ngadi-ngadi ya mintanya ya duitnya gitu. Tapi Thiago kan juga udah di dalam umur yang mungkin tidak akan diperpanjang. Itu dia persis nih Dan Mas Chelsea Gita, kan biasanya cuma gitu. punya polisi mau perpanjang main tua cuma 1 tahun kan. Iya. Itu betul. dia maksudnya. Nah, makanya gue rada kaget kemarin kenapa di awal musim Chelsea nggak mendatangkan back yang ini. Bahkan sebenarnya dia emang udah ngelempar tawaran buat 2 tawaran penting kan. Bahkan 1 buat si ini backnya Juventus. Matthias De Ligt. Oh, De Ligt. Ya, Oh iya. Ini penawaran yang sangat penting gitu, tapi ditolak kan sebenarnya. Nah, ini kalau nggak segera di address di Januari, gua udah ngomong sebelumnya di episode musim lalu akan ada masa Chelsea bakal turun. Terutama karena nggak bisa memaksimalkan Romelu Lukaku. Tapi ketika lini pertahanan lu benahi segera, lu tahu lu punya masalah yang sangat besar di lini pertahanan dalam artian
masa depan pemain-pemain yang lo andalkan nggak jelas, ini bakal bisa lebih parah lagi, Ci. Jadi artinya kalau menurut Hanif adalah masalah Chelsea bukan hanya di penyerangannya yang memang lagi agak tumpul, tapi justru yang biasanya menjadi kekuatannya adalah bertahan. Yes. Ini pemain bertahannya mulai nggak fokus. Mas kita juga sama, bukan karena kehilangan Kante, Kovacic atau striker yang tumpul. Kalau gue lihat jumlah golnya yang kemasukan mereka itu yang gede banget. Pada saat mereka menang pun, terlepas mereka dapat voucher penalti 2. Tapi mereka kemasukan 2 loh lawan Leeds. Itu kan Leeds yang dibantai sama City 7-0 kemarin ya. Dan kalau lawan West Ham mereka kalah 3-2, itu West Ham juga ngalahin Liverpool 3-2 di kandang sendiri, di kandangnya West Ham ya. Tapi kan mereka juga di kandang lawan juga nggak bisa berbuat banyak, itu yang pertahanan mereka hanya 1 clean sheet loh. Itu yang gue pikir kalau dibilang Edward Mendy sekarang juga nggak fokus, memang mungkin agak dia nggak fokus, tapi kan lini belakang yang bikin blok-blok itu nggak jalan. Biasanya kan block shot mereka banyak sekali jumlahnya, ini nggak banyak gitu. Kalau kalian melihat Chelsea menghadapi nanti malam lawan Everton yang juga mainnya sebenarnya nggak bagus-bagus sama, tapi lumayan alot nih. Ini kan tim yang lumayan alot di bawah Benitez, bertahan doang, ngandelin counter. Ada kemungkinan dia mendapat ganjalan lagi sih nanti malam, atau menurut kalian akan mendapatkan keberuntungan lagi dari kedua lain? Kalau ganjalannya di belakang iya, tapi gue rasa dia akan menang tapi dengan kemasukan tetap. Masukan lagi, masih menjadi masalah masukan lo. Ya, kalau kita ngelihat lawannya gitu kan, Everton juga tidak lagi dalam performa yang bagus kan, lagi. Terakhir kalau lawan Crystal Palace lagi ada si Calvert-Lewin soalnya udah kehilangan banget. Masalahnya even kayak job security-nya Rafael Benitez aja lagi panas. Sampai Ole aja di swing mau jadi interim. Ole sama Rooney, gue bingung kenapa pasnya mantan United semua yang diinin gitu kan. Gue sih happy banget kalau Ole ke Everton ya gitu kan maksudnya. Tapi ini tim nggak jelas juga. Nggak jelas. Nggak apa ya. Artinya mereka bisa menang tapi terus berikutnya kalah lawan tim yang harusnya mereka bisa atasin gitu loh. Yang gue paling aneh itu cara mainnya, Mas Gita. Ketika sama Ancelotti itu sempat jelas nih. Oh, ini pola mainnya kayak gini. Setengah musim ya. Setengah musim gitu. Oh, seperti ini. Ada beberapa main yang memang lumayan step up kayak Calvert-Lewin gitu kan. James bermain dengan setelah bijinya kena kan, setelah bijinya kena mental gitu. Bahkan Abdoulaye Doucouré menurut gua bagus banget, sempat bagus banget. Tapi begitu Rafa masuk gua bingung pola mainnya nih gimana gitu loh, Ji. Mungkin masih ingetnya ngelatih Newcastle Rafa ini. Nah, ini kalau melihat balik lagi ke Chelsea sedikit, menurut kalian dengan sekarang performanya mulai menurun dan juga main-main ada yang cedera, melihat dari permainan City dan Liverpool yang kelihatan sekarang lagi gila-gilanya, masih bisa bersaing nggak sama dua tim ini, atau menurut kalian dua tim ini akan menjauhi Chelsea dari persaingan gelar juara? Masih, buat gue sih akan tiga tim ini, kenapa? Chelsea akan menjadi pesaing kuat ya? Kenapa? Karena satu, Ji, yang lo nggak bisa predik di musim ini tuh adalah COVID. Oke. Ya, tim mana yang bakal kena COVID outbreak kita nggak tahu kan, gara-gara apalagi Omicron udah masuk ke sana ya. Sorry, Piala Afrika besok ya. Apalagi si FA ngehe ini itu masih kekeh memberikan kebebasan kepada pemain untuk divaksin atau nggak divaksin. Oh, ini kan kurang ajar. Maksudnya lu akan sering terbang, gitu kan? Lu akan sering away. Ada fans sekarang, gitu kan? Itu harusnya di kewajiban lu untuk di-jab, gitu. Bahkan ada suara dari perwakilan pemain dan fans untuk bikin pemain-pemain yang nggak mau di-jab atau divaksin itu untuk dipotong gajinya, gitu. Karena nggak fair dong buat orang yang udah di-jab, gitu kan. Orang yang udah di-jab terus yang maksudnya emang ini tiba-tiba yang enggak gitu. Nah, ini nggak bisa diprediksi, Ji. Kayak contohnya Spurs. Misalnya saya gini deh. Liverpool lagi bagus banget. Tiba-tiba 5 kena COVID. Masih bagus nggak? Ya berat kan, maksud gua. Kan. Nah, itu yang nggak bisa diprediksi. Nah, sementara tuh kedalaman skuad Chelsea itu cukup bagus. Jadi menurut gua kalau tiga-tiganya seperti ini, Chelsea masih punya kans karena benchnya bagus. Sementara Liverpool not so much gitu loh. Dan ada Piala Afrika Januari kan. Dan City juga kita lihat apakah nanti itu ada masalah yang sama apa enggak, karena kita lihat kedalamannya juga tipis sebenarnya City sekarang. Tapi kalau gue lihat gini, gue tuh awal-awal musim kan gue sangat yakin bahwa Chelsea ini akan ada di atas terus. Tapi gue nggak terlalu yakin bahwa mereka akan ada di atas. Berat mereka buat bersaing lawan dua ini. Tapi ya nggak akan ketinggalan jauh-jauh amat. Artinya
Tapi 3 besar itu akan diisi itu. Nah, siapa jauh banget dari tim keempat nanti. Sementara yang posisi 4 bersaing semua tuh. Ada 4 Tim-tim pekan yang saya. Ya, kita kirim salam juga buat Bung Harpa dan juga Anggi. Semoga sehat selalu. Oke, dan sekarang kita udah prediksi hasil dari Chelsea Everton, skor besar atau tipis? Tipis. Tipis ya? Tipis. Harus 7 tipis nih. Tipis aja. Oke, terima kasih Hanif, terima kasih Mas Gita, terima kasih Jibrit yang udah nonton. Nonton semua playlist Jibrit Media TV, jangan lupa like dan juga subscribe. Jaga prokes dan juga patuhi kesehatan. Salah balik. Patuhi prokes dan juga jaga kesehatan. Bye-bye, Jibrit Team, thank you. Somehow ya Juventus bisa lah melewati Milan nanti ya. Ya itu sih cuma mimpi seorang fans Juve ya.